Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurhalisya, kelas 10 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Kota Baru. Selamat datang di Pojok Fisika Rizka Nurhalisya. Di sini Rizka akan membahas tentang tumbukan dan jenis-jenisnya. Apa itu tumbukan? Mari kita langsung ke pengertiannya. Pengertian dari tumbukan. Definisi formal untuk konsep tumbukan adalah suatu peristiwa terisolasi di mana ada dua benda atau lebih saling mendesakkan gaya yang relatif kuat dengan waktu yang relatif singkat. Nah, itu tadi adalah pengertian definisi dari tumbukan secara formal. Kalau dalam secara bahasa, tumbukan berarti adalah dua buah benda atau lebih yang saling bertabrakan. Itu dia pengertian dari tumbukan. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis tumbukan. Jenis-jenis tumbukan ada 3. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna, yang kedua tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Kita mulai penjelasan dari yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Ini. Kita masuk ke jenis yang pertama, yaitu tumbukan lenting sempurna. Dua benda dikatakan melakukan tumbukan lenting sempurna apabila momentum dan energi kinetik benda sebelum terjadi tumbukan sama dengan momentum dan energi kinetik benda sesudah terjadi tumbukan. Benda-benda yang mengalami tumbukan lenting sempurna tidak menghasilkan panas, bunyi, atau bentuk energi lainnya. Oleh karena itu, di kehidupan sehari-hari ini jarang ditemukan contoh dari aksi tumbukan lenting sempurna, bahkan hampir tidak ditemukan. Pada tumbukan lenting sempurna, karena momentum dan energi kinetiknya sebelum dan sesudah benda sama, maka berlaku hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Rumus umum dari tumbukan lenting sempurna adalah sebagai berikut. Dari M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 dikali V2 aksen, dapat di bawahnya sama dengan V1 dikurang V2 sama dengan V2 aksen dikurang V1 aksen. Dari rumus tadi kita akan bandingkan untuk mendapatkan nilai selisih kecepatan antara kedua benda saat sebelum dan sesudah tumbukan, yang disebut dengan koefisien restitusi, dilambangkan dengan huruf E kecil. Jadi di sini E sama dengan negatif dalam kurung V2 aksen dikurang V1 aksen per di bawahnya kurung V2 dikurang V1 sama dengan 1. Jadi koefisien restitusi dari tumbukan lenting sempurna sama dengan 1. Nah, itu dia tadi penjelasan dari tumbukan lenting sempurna. Rizka tidak bisa memaparkan contohnya karena memang di kehidupan sehari-hari ini sulit ditemukan kasus-kasus yang berhubungan dengan tumbukan lenting sempurna. Tapi Rizka akan memberikan salah satu contoh sketsa dari tumbukan lenting sempurna ini. Ini dia. Selanjutnya kita masuk jenis yang kedua. Yang kedua yaitu ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah tumbukan antara dua benda atau lebih yang dimana energi kinetiknya berubah menjadi panas, bunyi, ataupun energi lainnya saat terjadi tumbukan. Nah, karena di tumbukan lenting sebagian ini energi kinetiknya akan berubah, maka yang hanya berlaku adalah hukum kekekalan momentum. Contoh perubahan dari energi kinetiknya yaitu seperti ada dua buah kelereng yang bertumbukan, maka akan terdengar bunyi peletak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saat kedua kelereng tadi bertumbukan akan terdengar bunyi peletak itu. Nah, di sana sebagian dari energi kinetiknya akan berubah menjadi energi bunyi. Pada tumbukan lenting sebagian, koefisien restitusinya yaitu E kurang dari 0 dan adalah E lebih dari 0 dan E kurang dari 1. Nah, konsep dari tumbukan lenting sebagian ini kebanyakan diterapkan pada pemantulan bola elastis yang dijatuhkan ke lantai. Sebuah bola elastis nantinya akan terjatuh dari ketinggian awal H1 terhadap lantai. Kemudian, bola dengan lantai akan melakukan tumbukan lagi sehingga bola akan memantul dengan ketinggian H2.
berdasarkan pada gerak jatuh bebas, kecepatan benda sesaat sebelum tumbukan adalah V sama dengan 2 dikali gravitasi dikali ketinggian awal. Kalau kecepatan bola sebelum dan sesudah menumbuk lantai, persamaannya adalah seperti ini. V1 sama dengan positif akar 2 dikali G dikali H. Terus yang ini, V1 aksen sama dengan minus akar 2 dikali G dikali H. Nah, tanda minus pada menandakan bahwa arah bola yaitu ke atas, sedangkan tanda positif pada menandakan bahwa arah bola yaitu ke bawah. Kemudian karena lantai diam, ya lantai mana ada yang gerak, Rizka? Betul juga sih. Ya, whatever. Maka kecepatan lantai adalah 0. Maka koefisien restitusinya adalah E sama dengan, masukkan perbandingan dari rumus tadi, maka didapat E sama dengan akar H2 dibagi H1. Itu dia akhir penjelasan dari tumbukan lenting sebagian. Kemudian kita masuk ke jenis yang ketiga. Tumbukan tidak lenting sama sekali adalah keadaan di mana ada dua benda yang bertumbukan, menempel, atau bersatu saat terjadi tumbukan. Kemudian, kedua benda tadi akan bergerak dengan kecepatan yang sama secara bersamaan. Nah, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, hanya ada hukum kekekalan momentum. Itu pun yang terjadi secara singkat ketika kedua benda saling bertumbukan. Karena pada kasus tumbukan seperti ini, kedua benda akan bersatu, maka kecepatan akhirnya adalah V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan V aksen. Maka didapatlah persamaan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2. Di bawahnya yaitu M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2 sama dengan dalam kurung M1 ditambah M2 tutup kurung dan dikali V aksen. Karena V1 aksen sama dengan V2 aksen sama dengan 0, maka koefisien restitusinya adalah E sama dengan dua persamaan tadi kita bandingkan, maka didapatlah 0. Jadi koefisien dari tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah 0. Contoh dari tumbukan tidak lenting sama sekali, salah satunya adalah ayunan balistik. Ayunan balistik adalah sebuah alat yang sering digunakan untuk mengukur laju dari proyektil peluru. Buah balok besar yang terbuat dari kayu ataupun bahan lainnya akan digantungkan seperti pendulum. Kemudian sebutir peluru akan ditembakkan ke balok tersebut dan tertanam di dalamnya. Nah, akibat dari tumbukan ini, maka peluru dan balok tadi akan terayun ke atas bersamaan dalam ketinggian tertentu yang kita sebut dengan ketinggian maksimum. Nah, ada persamaan yang terkait dengan ayunan balistik ini, yaitu adalah kecepatan peluru. Rumus kecepatan peluru atau kita simbolkan dengan V kecil dengan P sama dengan dalam kurung massa peluru ditambah dengan massa balok yang kita lambangkan dengan MP ditambah MB, kemudian dikali dengan akar 2 dikali gravitasi dikali ketinggian balok, kemudian dibagi dengan massa peluru. Satuan dari kecepatan peluru ini adalah meter per second. Nah, itulah penjelasan dari tumbukan beserta jenis-jenisnya versi saya. Semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kalian semua ya. Nah, sedikit klip tambahan di sini Rizka akan membahas tentang pandemik yang telah menyerang dunia kita, yaitu pandemik COVID-19 or Coronavirus Disease 2019 atau yang bisa kita sebut dengan virus corona. Nah, virus corona ini merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernapasan kita. Kebanyakan penularannya yaitu dari kontak hewan-hewan liar ataupun dari orang yang sudah terdampak virus tersebut. Nah, di sini Rizka akan memberikan beberapa cara untuk mencegah virus corona ini. Yang pertama yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun dan antiseptik kalau bisa yang mengandung alkohol. Selalu makan makanan yang bergizi dan sehat. Memakai masker jika sedang sakit seperti flu dan batuk. Hindari kontak langsung dengan hewan-hewan liar. Tidak memakan daging yang tidak dimasak. Rajin berolahraga dan istirahat yang cukup.
Jika ditemukan gejala-gejala COVID-19, segera melapor ke rumah sakit rujukan. Dan terakhir yaitu adalah hindari kerumunan. Keep social distancing and physical distancing dengan stay at home atau diam di rumah kalian masing-masing. Kita harus melaksanakan lockdown di rumah masing-masing untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Bahkan menurut World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran virus corona ini yaitu dengan keep your distancing atau menjaga jarak kalian dengan orang lain. Dalam sisi yang lain, kita juga harus terus berikhtiar dan bertawakal kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemik ini segera selesai dan hilang. Terpenting yaitu agar kita tidak menambah penyebaran dari virus corona ini. Stay at your home, keep your social distancing, and have a great lockdown. Terima kasih. Sekian video dari saya. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.